pagi semuanya, bersama saya Randy Gunawan. Saat ini saya sedang berada di salah satu radio ternama di Kota Bandung, tepatnya di Hits Unicom Radio. Seperti kita tahu bahwa radio itu salah satu tempat buat ngasih banyak banget informasi. Dan di Hits Unicom Radio ini katanya radio komersial, tapi ada nama kampusnya gitu. Nah, penasaran kan? Makanya kita bahas tentang Hits Unicom Radio bersama saya. Di sini sudah ada salah satu penyiar dari Hits Unicom Radio dengan Kak Mai. Apa kabar Kak Mai? Baik. Nah, jadi seperti pertanyaan saya di awal tadi, kenapa namanya tuh Hits Unicom Radio gitu? Kenapa dikasih nama Hits Unicom Radio? Penjelasannya adalah yang pertama, sebenarnya radio ini tuh dulu berawal dengan nama Antasalam FM gitu. Namun pada saat itu pihak Dahlia, Radio Dahlia membeli saham lah dari Antasalam dan dirubah namanya menjadi Hits Radio pada saat itu. Nah, setelah 4 tahun pembelian dari Antasalam menjadi Hits Radio, akhirnya saham dari Hits Radio ini dibeli gitu oleh kampus yang bernama Unicom atau Universitas Komputer Indonesia. Makanya ada nama brand Unicom di dalamnya. Jadi Hits itu nama udah lama nih, Hits Radio, cuman ditambahkan Unicom di tengahnya gitu. Jadi mengkolaborasikan antara Unicom dengan Hits Radio gitu. Kalau boleh tahu sejak tahun berapa itu? Kalau Hits Unicom Radionya sendiri itu sudah 4 tahun. 4 tahun yang lalu gitu. Kalau Kak Mike sendiri nih, Kalau kakak saya sih nggak tahu. Kalau saya Kak Mike sendiri nih. Oh iya, sendiri itu kan udah jadi penyiar di Hits Unicom Radio udah berapa tahun? Kalau Hits Unicom Radio baru mau 6 bulan sih. Kalau Hits Unicom Radio ya. Kenapa tertarik sama dunia radio broadcasting? Kalau kenapa tertarik sama dunia broadcasting? Karena kalau dunia lain lebih serem ya. Saya lebih suka dunia broadcasting gitu. Kalau broadcasting nggak tahu kenapa alasannya, cuma seneng aja. Seneng menghibur passion orang. Gitu. Iya, betul, zaman sekarang bahasanya passion. Kan udah 6 bulan nih di Hits Unicom Radio gitu ya. Sebagai apa? Sebagai berikut ya. Sebagai announcer. Penyiar. Iya, penyiar ya. Iya benar. Announcer penyiar. Iya, kalau announcement kan pengumuman. Iya. Kalau di Unicom itu selain penyiar ada bagian-bagian yang lainnya lagi ya? Untuk jadi gini, kalau di sebuah radio itu ada 2 divisi nih. Biasanya ada divisi on air dan divisi off air gitu. Off air itu meliputi office biasanya, ada traffic, ada bagian adminnya, ada bagian traffic, admin, terus finance, terus juga apalagi ya, marketing, PR, nah itu bagian office-nya gitu. Kalau bagian off air biasanya itu buat radio-radio yang ada IO-nya di dalamnya atau ada tim eventnya gitu, makanya disebutnya tim off air. Untuk kegiatan-kegiatan atau promosi atau acara yang off air, bukan on air ya, atau tidak disiarkan gitu. Kalau on air itu sendiri yang melibatkan dari mulai program director, station manager, terus ada juga produser, ada scriptwriter, ada announcer, ada operator gitu, bahkan sampai office boy pun masuknya dia ke ranah on air gitu, karena dia terlibat ada di dalam situ kan, ngebersihin juga walaupun hanya ngebersihin ya gitu. Itu sih. Music director juga. Music director juga. Tapi kamu pernah terjun masuk di off air-nya nggak? Kalau off air pernah, karena off air itu terlibat sebagai MC. Gitu iya. Suka dukanya kalau selama jadi off air? Off air. Suka dukanya dukanya apa ya? Karena dukanya mungkin lebih capek daripada on air kali. Kalau sukanya ya bisa ketemu banyak orang, bisa menyenangkan banyak orang, bisa menghibur orang gitu. Sama ya duitnya aja lebih gede. Perbedaan dari on air ke off air sendiri Kak? Kenapa? Ya perbedaan dari di on air gimana, kalau di off air gimana? Kalau di on air kan kita punya tanggung jawab kepada pendengar ya. Oh iya. Kalau on air itu penyiar itu selalu punya tanggung jawab kepada pendengarnya, sama programnya lewat programnya. Kalau off air ya perbedaannya ya lebih apa ya, lebih luas sih sebenarnya. Kalau on air itu kan, apalagi radio itu prinsipnya atau basicnya itu kita berbicara seperti ke satu orang, lebih touching gitu. Kalau off air kan kita nge-MC kan, ketemu banyak orang gitu. Itu bedanya sih. Kalau di on air sendiri nih, kan kamu udah 6 bulan gitu ya. Kalau 6 bulan ini on air saya nggak sendiri, 2an sih, siaran tandem. Apa namanya?
Di Hits Unicom sendiri gitu ya, ada berapa program yang di on air itu? On air itu sebentar saya hitung dulu ya. Sebentar. Pagi benar. Terus ada chill out. Setelah chill out ada hits list. Beres hits list itu ada hits sore. Beres hits sore itu ada hits list lagi 1 jam. Beres lagi ada hits request. Setelah hits request masuk ke hits list lagi 7. Semua total ulang lagi ya. Yang ada penyiarnya ini ya, yang ada penyiarnya. Pagi bener, chill out, hits sore, hits request. 4 sih. Hits request, norebang, panas, hits 20 sama hits 30. 8 berarti. 8. Kalau Mike udah pernah megang semua program ya? Megang. Megang. Ya. Kalau megang semua program, paling pagi bener, terus chill out pernah, hits sore pernah, hits request pernah, panas belum pernah. Sisanya belum sih, kayak norebang, chart itu belum. Tapi suka di semua. Ada yang paling disuka nggak? Paling disuka semua siaran suka sih sebenarnya, cuman ya paling suka di pagi bener sih karena tandeman kan. Iya. Mike udah 6 bulan nih. Sebelumnya apa pernah udah jadi penyiar juga di yang lain? Sudah Di tempat lain? pernah. Jadi Hits Unicom Radio itu adalah radio radio kelima ya. Karena dulu pernah siaran di Kids Radio, itu radio satu-satunya radio anak dengan segmentasi anak di Indonesia. Terus ada Mom and Kids Radio. Dari Kids Radio itu akhirnya dia rubah segmen jadi Mom and Kids Radio. Terus setelah dari situ saya ke Para Muda, radio dengan segmentasi anak muda. Dari Para Muda saya ke MGT Radio. Dari MGT Radio pada saat itu saya pindah ke MGT Radio itu dewasa muda ya waktu itu. Pindah ke Hits Radio. Hits Radio ya, setelah dari situ saya masuk ke Studio East. Iya, Studio East Radio 6 ya. Oh, berarti radio ke-7. Iya. Radio ke-7 bukan 5 ya. 7 berarti. Kenapa mutusin buat masuk ke sini? Ke Hits Unicom Radio? Kalau mutusin sih waktu itu karena nggak cocok ya awalnya. Karena dia selingkuh aja sih. Beda enggak. Ya, ini maksudnya Yang radio itu kan. Oh. Radio ke sini. Kenapa memutuskan maksudnya untuk masuk ke Hits Unicom Radio? Iya. Karena masih pengen ada di radio dengan segmentasi anak muda aja gitu. Pengen lebih mengembangkan itu aja. Emang yang lainnya enggak? Studio East Radio pada saat itu dia masuknya ke segmentasi dewasa muda, bukan muda. Beda. Nah, kayak ini kan di Hits Unicom Radio ini radio yang ke-7 kan. Nah, sebelumnya kan berarti tadi udah pernah juga di radio-radio yang lain. Iya. Berarti Kak Mike sendiri udah berapa lama nih jadi seorang penyiar? Atau kerja di dunia broadcasting gitu? 2011. Berapa tahun tuh? 11 tahun. 11. 12 tahun. 11. Iya, baru 11 tahun. Lumayan lama juga. Bukan lumayan sih, emang. 12 tahun itu untuk penyiar di Bandung terutama masih baru lah hitungannya, karena masih ada beberapa senior lagi yang sampai detik ini masih siaran. Bahkan yang saya tahu tuh masih siaran sudah siaran dari tahun 91. Iya, jadi kurang lebih ada 31 tahunan dan sampai saat ini penyiarnya masih siaran. Ada namanya Awang Irfan, salah satunya ada Om Akai Alisano. Beliau itu senior juga gitu. Bahkan di atasnya mereka pun masih ada yang siaran gitu. Lama banget ya. Iya. Kalau sebentar cuma 2 detik kan. Iya, benar. Sebagai seorang penyiar nih atau yang bekerja di dunia broadcasting, tantangan terberatnya itu apa sih, Pak? Mood. Iya. Kalau moodnya lagi nggak bagus, itu perjuangannya keras banget untuk naikin moodnya. Kita harus punya cara untuk naikin mood atau nyari mood booster yang masing-masing gitu. Itu paling berat sih. Sama ya menjaga suara. Karena kita kan penjual suara ya. Iya. Gitu. Kalau kakak sendiri gimana cara ngatasin moodnya kalau lagi gak bagus gitu? Kalau lagi nggak bagus, biasanya kalau udah lagi di dalam studio, waktu jadi ini penyiar ya, nyetel lagu yang suka aja gitu. Jadi naikin mood lagi sampai nyanyi sekeras mungkin gitu. Terus kalau ya bisa nyanyi? Enggak, cuman maksudnya dengerin lagu terus ikut-ikutan nyanyi aja gitu.
biar ngebagusin. Ya jadi ningkatin mood, energi nambah lagi. Sebelum moodnya bagus, nggak akan on air dulu. Oh, Karena kalau dipaksain ketika on air moodnya lagi nggak bagus, ya siarannya akan hancur gitu. Paling kalau kayak makanan, minuman ya harus ngopi. Paling setelah ngopi, kalau makanan aku harus ada coklat sih. kalau nggak ada kopi. Kalau nggak ada kopi, ya teh. Kenapa harus kopi sama teh? Kenapa? Kalau alkohol kan dosa ya, Iya sih. masalahnya. Gitu. Jadi harus kopi sama teh aja lah. Itu yang baik. Oke. Kalau di ini maaf agak loncat ya. Iya nggak apa-apa. Nggak pertanyaannya doang ya. Kamu jangan. Iya. Kalau mau loncat bingung aja sih. Iya, Sih. Kalau di TV itu kan ada reporter ya, kayak Iya. bagian informasi gitu. Kalau di radio ada juga. Ada. Perbedaannya. Bedanya gini, kalau reporter TV itu berita ya, ini untuk Iya. berita, reporter berita TV itu setahu saya itu mereka punya attitude yang harus dijaga. Contoh misalkan gini, kayak megang mikrofon nih, ya, biasanya ini mikrofon ya. Mereka tuh pegangnya harus begini. Ini attitude mereka nih. Posisi harus tegak, mikrofon tetap di sini, tangan yang satunya akan bergerak nih untuk nunjukin sesuatu. Nah ini mikrofon harus di sini. Mau mereka gimana pun mereka move-nya tetap di sini. Perhatikan kalau teman-teman nonton misalkan di SCTV, TV-TV berita lah kayak TV One, terus Metro TV, reporter rata-rata seperti ini. Dan bahasa yang mereka gunakan itu biasanya baku. Dapat kami informasikan bahwasanya di sekitar tempat saya berdiri pada saat ini sedang terjadi banjir yang tinggi sekali. Itu bahasanya. Tapi kalau reporter radio, yang jelas pertama perbedaannya tidak disorot kamera. Oke. Ya kan. Terus kedua, biasanya yang digunakan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang casual, yang santai. Bedain ya. Kalau tadi reporter berita, selamat, baik, terima kasih banyak Randy. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Hits Unicom Radio, tepatnya ada di Jalan Dipatikur nomor 103. Intonasi juga agak beda. Iya, intonasi beda. Tapi kalau radio, biasanya kita mulai dengan call station dulu. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Sobat hits tahu nggak sih? Iya. Dan intonasi lebih enak. Iya, intonasi lebih enak, lebih santai. Karena lebih kayak menjadikan pendengar itu teman. Gitu. Ah, iya. Itu sih bedanya. Jadi kalau reporter itu dia bahasanya baku pasti. Terus tapi tetap ada kesamaannya antara kesamaannya antara reporter radio sama TV itu adalah kita tetap menerapkan yang namanya 5W1H. 5W1H itu ya basic pertanyaan kan, yang what, when, who, where, how, ya kan. Terus apalagi why. Gitu. Di record. Setahu aku ini, kalau untuk di radio tuh kan untuk penyiar dan staffnya tuh sedikit ya. Butuh nggak sih orang-orang yang kerja banyak tuh di radio? Kalau radio itu kan dunia kerja yang kreatif ya, di bidang industri kreatif kan. Jadi kadang kalau ditanya kenapa sedikit, apakah kantornya nggak mau ngeluarin budget lebih? Nggak juga kadang. Karena kadang satu orang di radio itu bisa double job mungkin, gitu. Karena dia mampu menguasai dua pekerjaan sekaligus. Contoh, produser sekaligus mencakup scriptwriter. Nah itu kalau di TV, setahu aku sih nggak ada yang kayak gitu. Scriptwriter aja, produser gitu. Tim kreatif sendiri. Nah kalau di radio itu bahkan produser bisa jadi scriptwriter, dan tidak menutup kemungkinan operator pun itu bisa jadi penyiar gitu. Karena pernah ada satu momen program radio, aku lupa nama radionya apa, tapi zaman dulu banget, penyiar itu nggak bisa datang. Penyiar nggak bisa datang, sedangkan ada interview klien. Ini kan urgent, nggak mungkin di cancel terus kliennya lagi di jalan terus di cancel. Sedangkan penyiar pada saat itu urgent juga, dia nggak bisa datang, entah kecelakaan atau apa gitu. Dan yang lainnya nggak ada yang bisa gantiin. Gimana caranya? Operator yang naik jadi penyiar. Iya. Bisa apa nggak? Bisa. Walaupun tidak mulus ya, tapi at least dia bisa siaran. Karena dia sehari-harinya dengerin penyiar ngomong. Gitu. Ada lagi? Sambungan sama pertanyaan yang tadi, berarti orang-orang di radio lebih berkembang ya, maksudnya bahasanya kayak
lebih maju daripada reporter di TV atau kayak gimana? Atau mungkin kayak gitu? Kalau lebih maju sih enggak ya, lebih maju Lebih enggak. Cuman berkembang. pada saat beberapa tahun yang lalu radio itu ada sebelum digital berkembang ya. Radio itu adalah media paling cepat dibandingkan dengan media lainnya, dibandingkan koran sama TV. That's why orang-orang pada saat itu lebih nyari info itu lebih dengerin radio dulu, karena penyiar radio itu harus lebih awal dapat informasinya gitu. Tapi kalau ditanya lebih berkembang apa enggak juga sih, karena ya sama-sama di bidang di industri kreatif ya, jadi adu-adu kreativitas aja gitu. Cuman penilaian orang-orang terhadap pekerja radio itu ya selalu menilainya kalau orang-orang radio itu ya selalu punya ide lebih gitu dibandingkan yang lain, katanya ya, bukan kata saya. Itu sih. Itu seharinya berapa jam kerja? Tergantung programnya, tiap radio beda-beda. Ada radio yang programnya itu 2 jam satu programnya per 2 jam, ada yang radio per program itu 3 jam, ada yang 4 jam. Contoh misalkan di Urban FM itu dia Urban Radio itu dari jam 6 paginya itu 6 ke 10, 4 jam gitu. Nah Radio Jakarta juga menerapkan itu. Kalau di kita kan di Hits Unicom Radio rata-rata 3 jam kan. Program paginya 6 ke 9, 9 ke 12, 3 ke 6, 7 ke 10 gitu. 3 jam. Oke, kalau misalnya di radio itu bahasannya harus selalu kasual, harus selalu friendly sama teman-teman yang mendengarkan, atau ada juga bahasan yang kayak di TV gitu Kak, kayak misalnya bawain berita yang lebih berat ataukah kayak gimana, atau mungkin aja beritanya berat tapi dibawa lebih ke kasual seperti itu. Ini kita berbicara radio secara global ya. Iya. Tergantung, balik lagi tergantung sama segmentasi dan kebutuhan programnya. Contoh gini, kalau kita dengerin Radio Mora itu radio hukum, ngebahas soal hukum aja di dalam, setahu saya di situ ya. Jadi ya bahasannya akan berat-berat gitu. Contoh El Sinta FM itu radio berita, dan yang dibahasnya berita dari mulai politik, ekonomi itu dibahas di situ semua. Ada nggak pendengar yang ada nggak yang suka sama siarannya? Ada, bapak-bapak rata-rata usianya. Terus ada lagi nggak yang berat, musik-musik yang ada? Contoh kayak CBS, K-Live itu mereka jazz. Nggak semua itu segmentasinya tuh beda gitu dengan radio lain. Tapi kalau kita berbicara soal radio anak muda, radio dewasa muda, terus materinya harus seperti apa? Apakah harus yang baku atau enggak pembahasannya? Sampai saat ini menurut survei sih sangat dihindari untuk materi-materi yang berat, karena pendengar untuk segmentasi radio kayak dewasa muda itu lebih pengen dengerin materi yang ringan-ringan aja gitu, enggak yang berat. Iya, karena kalau di jalan kita capek nih, kita balikin aja deh diri kita sebagai pendengar gitu. Kita lagi di jalan, lagi nyetir, atau kita lagi naik mobil, atau lagi di Grabcar atau di Gokar gitu ya. Kita duduk terus dengan radio, pembahasannya resesi, kinerja Jokowi gitu-gitu, ya kan, dan lain-lain. Ya enak, lama-lama bosen kan. Dan anak muda biasanya jarang ada yang mau kayak gitu, gitu, kecuali memang aktif di BEM gitu. Gitu ya. Mau nanya, Ya boleh. kalau di radio itu apakah kayak di TV biasa apakah di radio itu ada iklan juga? Ada. Seperti apa iklannya itu? Iklannya gini, kalau di radio itu ada 2 jenis iklan. Yang pertama spot, yang kedua adlibs. Spot dan itu memiliki perbedaan. Spot itu adalah iklan yang tayang tapi melalui produksi terlebih dahulu, diedit dulu. Sedangkan adlibs itu singkatan dari advertising by lips. Jadi iklan yang diucapkan sama penyiarnya. Nah biasanya itu jadi kalau di TV itu built-in, dimasukin ke dalam materi siaran biasanya. Jadi penyiar akan ngomong dulu nih, set ngelantur, tiba-tiba masuk iklan. Tok nih kita mau iklan kopi nih misalkan, kita bahas nih 103,9 Hits Unicom Radio, ini contoh hits ya. Semua hits ada di sini. Paling enak itu sobat hits kalau misalkan siang-siang di luar panas, terus kamu masuk ke dalam dingin karena AC kamu itu dinginnya 18 derajat Celcius. Kalau udah dingin gitu bawaannya pengen ngopi. Nah buat kamu yang pengen ngopi nih,
Iya. di bridgingin ke situ. Pendengar nggak akan tahu kalau kita mau ngiklan, tiba-tiba masuk aja. Itu jadi built-in ya radio. Bisa ada bridging. Betul, di bridgingin. Nah, tips buat bikin bridging itu gimana Kak? Nah, tips bridging tuh gimana caranya? Kalau boleh saya jelasin, saya kasih tahu rahasia yang sebenarnya yang pertama adalah sepengalaman saya, pengalaman Iya. dan kebiasaan. Terus berusaha untuk nyari bridging yang bagus. Salah, ulangin lagi, salah, ulangin lagi, salah, ulangin lagi sampai akhirnya kamu kebiasaan bikin itu dan jadi. Learning by doing berarti. Betul. Tapi tekniknya ada nggak? Ada. Tekniknya gimana? Yang pertama adalah atur mindset dulu. Kalau saya atur mindset dulu. Kalau nggak sulit kok untuk bikin bridging. Ketika kamu mikir kayak gitu tenang, kamu mikir nggak sulit kok, kamu akan tenang pikirannya. Ketika kamu tenang, kamu nggak tegang, relax, peredaran darah akan lancar, otak akan mikirnya lebih gampang. Gitu. Jadi gimana caranya nyambungin ini? Perbanyak baca untuk menambah kosakata. Perbanyak ngobrol untuk nambah kosakata. Kalau kosakata kamu banyak, kalimat-kalimat yang kamu pelajarin, kamu kuasain, yang kamu serap di otak itu banyak, otomatis untuk nyambungin ke sini akan gampang. Analoginya gini, kamu pengen nyambungin dari jembatan di sini ke jembatan sini, dan anggap kata-kata itu atau kalimat-kalimat yang diserap sama otak kamu itu adalah bahan bangunannya. Kalau batu batanya, semennya cuma sedikit ya, cuma segini. Tapi kalau banyak, mungkin nggak nyampe ke sini. Mungkin. Nah, ini butuh proses. Makanya tadi saya bilang jam terbang mempengaruhi. Dan semakin sering kamu melakukan, akan semakin lancar dan semakin bagus bridging kamu. Tapi bridging itu sebisa mungkin singkat. Jangan kepanjangan. Ngomong udah 3 jam baru masuk ke sini. Itu ngayai namanya. Orang akan bosen. Kamu tau gak sih dingin, remote AC tuh dingin banget ya 18 derajat. Kayak kemarin di rumah aku tuh bla 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 baru masuk kopi. Iklannya nggak didengerin, pendengar udah keburu bosan juga. Gitu. Ada peribahasa yang bilang, bukan peribahasa ya, pepatah bilang Allah bisa karena biasa. Gitu. Semuanya sih, semua hal tuh, semua orang bisa nggak jadi penyiar, bisa. Semua orang bisa jadi penyiar kalau mau, kalau niat. Gitu. Ada lagi yang mungkin mau ditanyain? Ada. Apa? Gak ada bridging tapi. Ya nggak apa-apa. Kan seiring dengan berkembangnya zaman nih, teknologi itu kan makin canggih gitu ya. Ini bridging nih. Oh, iya. Gak ada bridging tapi pakai bridging. Teknologi itu kan makin canggih ya. Apalagi sekarang ini di zaman sekarang ini udah ada yang namanya podcast gitu. Nah, gimana caranya buat radio itu mempertahankan buat masyarakat tuh bisa menikmati radio gitu, masih bisa menikmati radio gitu. Sorry, sekali lagi pertanyaan gimana? Ya, jadi kan sekarang tuh udah ada yang namanya podcast nih. Nah, gimana caranya radio tuh bisa ngebuat masyarakat tetap mendengarkan? Iya, masih menikmati radio gitu. Gampang, karena podcast dan radio itu bukan kompetitor. Digital dan radio itu bukan kompetitor. Karena apa? Radio basicnya adalah audio. Podcast audio bukan audio. Tapi apakah sama? Tidak. Karena podcast itu adalah konten digital. Sedangkan radio, ya radio. Tapi apakah dengan kemajuan podcast ini atau digital ini radio akan mati? Menurut saya enggak. Kenapa? Karena ada manusia di dalamnya. Podcast atau Spotify atau platform musik digital apapun memang akan lebih gampang kita ngeklik, tinggal pencet doang jalan gitu. Tapi coba kita perhatikan baik-baiknya. Ketika kita megang gadget, kita mau buka Spotify dan pengen milih lagu yang kita suka, ada berapa proses yang harus kita lakukan? Ambil, buka, klik. Ya. Kalau radio, klik, diam. Itu salah satu kelebihan yang punya radio. Dan yang kedua adalah konten. Terus yang ketiga, lagunya nggak akan bosan didengerin. Kalau platform musik digital, begitu kita klik, playlistnya udah ketahuan nih apa aja yang bakal kita dengerin. Tapi radio suka ngasih surprise, kadang-kadang ada insert radio lah, kadang-kadang tiba-tiba ada kontennya apa di tengah-tengah. Itu yang bikin orang jadi nggak bosan, karena radio penuh dengan improvisasi.
gitu. Jadi radio yang sampai saat ini masih banyak yang dengerin gitu. Tapi ngomongin soal podcast, kalian tahu nggak singkatan dari podcast apa? No. Barangkali saya salah nih, kita searching bareng-bareng ya. Karena setahu saya podcast itu singkatan dari Play on Demand Broadcasting. Broadcast, Play on Demand Broadcast. Jadi sesuai dengan apa yang kita pengen dan coba ya. Iya. Ada yang bilang awalnya karena podcast itu berawal dari iPhone kan, iPhone broadcasting gitu. Tapi setelah ditelaah lagi ternyata memang podcast itu ya play on demand broadcast gitu. Dan kalau bahasa Indonesia ada yang tahu nggak? Podcast itu bahasa luar. Iya. Bahasa Indonesia adalah siniar. Siniar. Oh, siniar. Iya, siniar. Mungkin dari kata dasar siar kali ya. Oh. Akhirnya jadi siniar. Siniar sebenarnya bahasa Indonesianya podcast adalah siniar. Gitu. Makanya aku bikin podcast namanya Siniar di Luar. Lo bisa tonton di YouTube-nya tuh, jangan lupa. Masuk baik. Ya, ya bisa gitu. Gini doang. Gimana? Tips tuh buat orang yang don't wanna be a broadcaster. Broadcaster or announcer? Dua-duanya. Dua-duanya. Mungkin lebih ke announcer dulu kali ya. Yang pertama, untuk menjadi seorang announcer, you must have sense of humor, and then you must have sense of music. Itu aja dulu. Mau jadi penyiar itu harus punya sense humornya harus ada, musiknya juga otomatis. Yang pertama sebenarnya musik sih sebenarnya. Terus kedua ya niat. Berikutnya baru dilanjutin kayak niat, terus juga usaha, belajar sih sebenarnya. Why you must have a sense of humor? Kalau kita jadi serius, orang akan bosen. Orang akan bosen dengerin kita. Hidup itu kan gini ya, kalau kita hidup aja lurus-lurus aja tuh bosan gitu. Kadang-kadang harus ada belokannya. Contoh gini analoginya, kita ada di jalan nih, kalau kita di jalan tuh lurus terus ngantuk kan, bosan kan. Tapi kalau misalkan kita nemuin jalan yang belok-belok nih lika-liku, kita akan lebih fokus sebenarnya untuk menghindari kita jangan terjatuh. Itu jadi kenapa harus punya sense of humor ya? Biar nggak ngebosanin aja gitu. Pasangan ngebosanin aja lama-lama ditinggalin kan? Iya. Gitu sih. Oke. For the last nih kayak give advice buat orang-orang atau English students kerja di dunia broadcasting. Tadi advice itu apa sih? Lebih ke saran ya? Iya. Saran untuk jadi seorang broadcaster ya? Apakah harus ikut pelatihan dulu atau? Oh iya, kalau ikut pelatihan itu salah satu caranya. Tapi yang pertama itu yang harus dilakukan adalah memiliki niat yang besar. Ya, niat yang besar dulu. Jadi harus suka dulu sama dunianya. Kalau kita nggak suka sama dunianya, kita nggak suka sama pekerjaannya, kita nggak suka sama halnya, nggak akan nyaman kita kerja. Gitu. Dari apa ya? Cintailah pekerjaanmu gitu. Dan cintai ususmu, minum Yakult 2 kali. Iya, itu sih sebenarnya caranya. Lebih ke feel sih. Semuanya itu harus dilakukan dengan perasaan gitu. Feel-nya harus ada. Jangan sampai kita melakukan segala sesuatu itu nggak ada feel-nya. Itu. Terus tips apa nih? Tips Jadi broadcaster, jadi penyiar.
tips jadi penyiar. Tadi udah. Ya suka dulu sama dunia radio. Suka dulu sama dunia radio. Usaha, belajar dan usaha. Itu. Jadi kalau ada quotes terakhir ya, Asik. ada quotes terakhir. If you become a broadcaster, asik ya, bagus nih. If you become a broadcaster, you will become an influencer. And then tungguin ya. Udah itu doang kan. Lagu tegang banget. Gimana? Sama hal ini masih tapi. Iya, gimana lagi itu? Intinya teman-teman kalau misalkan mau jadi penyiar, teman-teman mau jadi broadcaster, sukai aja dulu dunianya. Kalau nggak suka jangan dilanjutin, karena apa? Wasting time. Serius. Iya, habisin waktu aja. Karena aku kalau ketemu sama orang yang pengen jadi penyiar terus aku tanya, kenapa mau jadi penyiar? Mau nyari pengalaman, oke. Terus apa lagi? Ya coba-coba aja, mending cabut deh. Karena percuma, kalau kamu yang nggak suka percuma. Dan satu lagi, apa ya? Jangan jadi money oriented di awal. Kalau terlalu mindsetnya udah money oriented, susah ke depannya. Karena kalau di dalam dunia atau di industri kreatif, uang itu ngikutin apa sih? Ngikutin pengalaman. Semakin banyak pengalamannya, semakin tinggi jam terbang kalian, semakin besar bayaran yang kalian dapat. Penyiar baru gajinya gede nggak sih? Itu kan pertanyaannya. Enggak. Jangan pernah nyari duit dari radio, apalagi dari seorang penyiar. Kalau kamu jam terbangnya tinggi, mungkin nggak untuk dapat penghasilan besar. Mungkin di Jakarta itu ya, penyiar tuh bisa nyicil rumah, bisa beli rumah. Iya, bahkan ada penyiar yang gajinya sebulan 90 juta. Menjanjikan. Tapi balik lagi, pengalaman, experience-nya harus ada. Tapi itu udah ada senior kali ya. Dia senior gitu. Dan satu lagi, atau ada pengecualian. Kalau kamu adalah seorang artis. Kalau kamu Raffi Ahmad ya, kamu gajinya gede pasti. Oke nih Kak, makasih banget udah udah sharing tentang dunia broadcasting dan hits Unicom Radio. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Pasti bisa. Dan tinggal main aja ke sini, saya ada di sini. Kontraknya maju panjang. Terima kasih banyak juga teman-teman dari Widya Tama udah datang ke sini sharing. Thank ya. you, Kak. Semoga sharingnya bisa membuka ya pemikiran teman-teman gitu. Dan ya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Iya. Gitu kan. Yes. Itu udah pilihan. Dan itu dia sharing kita bersama salah satu penyiar di Hits Unicom Radio. Saya Randy Gunawan. Iya. Saya Mike Marcel. Kita akan berjumpa kembali di dunia mendalam berita. Itu kan closingnya. Closingnya gimana? Nggak ada closingnya. Sampai berjumpa lagi buat teman-teman Universitas Widya Tama. Widya Tama, Widyanya Tama banget. Tepuk dong. Pertanyaan apa sih? Rolling door. Dan Udah. audio roll. Cek. Oke. Nariknya apa? Narik tunai. Action. Bebas mau bridging dulu mau. Bagus nih buat BTS nih. Yuk lanjut. Buat BTS bener. Bridging. Kalau nggak bisa bridging, bisa bridging. Aduh ini BTS nih. Gua bisa bridging tapi tadi pakai bridging. Yuk bisa yuk, semangat yuk. Oke. Oke, jadi gimana? Gampang. Kalau ada editor. Ada editor. Ini enggak apa? Gelap nggak ada?